yang senantiasa juga masih kita cintai, masih kita ikuti apapun yang mereka perintahkan, yang mereka tunjukkan kepada kita, termasuk kehidupan 3 malam kemuliaan yang hadis ini wilayah kita Ahlul Bait alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekalipun kondisinya malam 19 ini masih diskusi saja, seperti tahun kemarin ada beberapa ikhwan akhwat yang belum hadir. Kita memohon kepada Allah Ta'ala di malam berikutnya, malam ke-1, malam ke-3 yang tidak hadir malam ini bisa menghadirkan diri. Kita tidak tahu apakah mereka yang tidak hadir juga mengerti, tidak peka bahwa malam ini adalah malam 19, sehingga mereka juga sama seperti kita menunjukkan orang di rumah masing-masing. Kita berdoa saja supaya tidak terlewatkan di malam 19 ini. Karena ketika kita mendirikan, didudukan dengan cara berjamaah seperti ini, maka yang tadinya ingin ngantuk jadi tidak ngantuk, dan malu dan lain-lainnya. Tadinya ingin seorang sebagainya, yang ingin bertahan. Jadi saya mau istirahat untuk bertahan dan sebagainya. Sedikit saja untuk mengawali ramah dan mulia yang disampaikan Ustaz. Saya teringat sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kafadul ibadah suhlah, cukup dengan ibadah merupakan satu kesibukan, merupakan satu pekerjaan. Beberapa hari yang lalu saya memberi tausiah seperti ini di hadapan orang-orang yang tidak kenal dengan lugat, tidak kenal dengan lugat ya. Maka anak-anak begitu kita mendengar kafadul ibadah suhlah, cukup dengan ibadah ini merupakan kesibukan. Ibaratnya ketika orang ini tidak punya pekerjaan, kan awam dia kosong dia, jika ada pekerjaan dia sibuk, kemudian dia selalu menghidupkan suasana pada dirinya, maka ada hal yang dirasakan beratnya pekerjaan tadi. Berbeda jika tidak ada pekerjaan yang nganggur. Nah, salah satu yang dikatakan Rasul kafar ibadah sunnah itu adalah di mana pada kesempatan kali ini bulan suci Ramadan, yang bulan suci Ramadan ini datangnya tiap tahun sekali, maka akan dijadikan sebagai sunnah tadi, ya. Dijadikan sebagai kesibukan. Ya, orang yang tidak puasa dia tidak memiliki kesibukan, dia tidak memiliki pekerjaan. Sama halnya ketika dia nganggur, ya. Makanya suhulan di sini artinya dia punya pekerjaan, dia punya apa yang sedang dia rasakan. Ibarat tadi saya katakan orang yang nganggur ngomong ya, dia meskipun kelihatannya dia enak makan minum, kalau yang rokok dan sebagainya, tetapi dia ternyata kalau melihat dari hadis Nabi tadi, kafal ibadah suhlah, jelas mereka yang tidak puasa itu sama dengan orang yang nganggur tadi, orang yang tidak punya pekerjaan. Jika kita ada puasa adalah satu pekerjaan yang harus memang kita lakukan. Di sisi lain Rasulullah SAW berarti hubungannya dengan apa yang difirmankan Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, saya ingat itu ketika Rasulullah bisa diingatkan, Allah berfirman bahwa Allah tidak berkis illa ya'budun. Dia akan menciptakan jin dan manusia melainkan ya'budun itu bisa diartikan menyembah, bisa diartikan beribadah. Karena menyembah juga beribadah. Nah, ibadah di sini maknanya banyak sekali. Jika dalam Al-Quran Allah di kesempatan yang lain juga mengatakan akimis sholat, itu juga ibadah. Dirikanlah sholat ibadah. Nah, ibadah sholat jelas mengalahkan ibadah yang lainnya. Bahkan dikatakan jika sholatnya ini dilihat bagus,
ibadah-ibadah yang lainnya menjadi bagus. Ketika ibadah sholat ini rusak, ya, atau ada yang cacat, maka katakan di sini wudhunya tidak benar, padahal syarat utama di apa namanya dikatakan sholatnya benar, jadi wudhunya, ya, jadi wudhunya nggak sah, wudhunya nggak jelas, maka sholatnya tidak jadi. Ibadah banyak sekali, ibadah termasuk puasa juga. Ada satu hadis untuk mengawali pembicaraan semalam beliau tadi dan sama saya pembicaraan di jam 1:04. Sedikit saja saya akan mengawali. Beliau mengatakan al-ibadatu asya, al-ibadatu khamsatu asya. Ibadah yang menjadi pilihan Rasul ada 5. Ada 5. Mungkin kalau ada catatan bisa dicatat, kalau tidak ada yang dalam hati saja. Nur bisa, al-ilmu bisa. Dari ilmu ini dari data. Tergantung semua ini, dia perlu catatan. Yang penting sudah masuk. Dia mengatakan al-ibadah khamsah asya. Ada 5. Terlepas dari ibadah sholat, ibadah sholat tidak lagi menjadi pilihan itu yang terutama. Ini beliau mengatakan ibadah dari banyak cara pilihan. Apa saja? Yang pertama, sholatul badan, mengosongkan perut. Nah, mengosongkan perut ini kalau saya katakan begini, aku bisa memahami orang yang sedang berpuasa. Ada apa? Namanya itu mengosongkan perut tanpa ada tujuan. Orang itu batin, memasukkan perut. Ibadah puasa jelas perintah yang wajib bagi mukmin. Ayatnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina ya. Jadi khalatul batni, mengosongkan perut. Sekalipun ada puasa-puasa mengosongkan perut ini dalam artian secara fisik, tidak ada siapa-apa, yang tujuan yang tidak jelas juga ada, puasa mutih misalnya, atau yang lain sebagainya. Ya, yang pasti orang berbakti pemahamannya adalah puasa, bagaimana yang sedang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saya juga atau hadirin rasakan. Kalau ada momen-momen seperti ini di bulan Ramadan, kitab suci Al-Quran dipakai dari awal sampai akhir, dapat berapa juz misalnya 30 juz pertama, 30 juz kedua, bahkan ada yang sampai 5 kali khatam. Selanjutnya setelah Ramadan selesai, bersamaan dengan selesai Ramadan, selesai pulang baca Al-Quran. Al-Quran ditutup, kemudian disimpan. Bisa terjadi begitu, karena tabarukan dengan Ramadan. Yang pastinya Al-Quran tidak hanya dalam bulan suci Ramadan saja. Bulan Ramadan juga kita harus diusahakan atau ditradisikan untuk baca Al-Quran. Jadi penting sekali Al-Quran. Bahkan di bulan suci Ramadan ini adalah mengatakan satu ayat saja sebagaimana kita menghatamkan seluruh Al-Quran. Pernah dikatakan itu begitu? Satu ayat saja. Inna a'tayna al-kautsar, itu sudah Al-Quran. Sudah begitu mulianya Al-Quran yang dibaca di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, dia mulai mendirikan sholat malam. Bagaimana mendirikan sholat malam ini bisa terjadi? Merupakan ibadah pilihan, dan dengan bentuk kesadaran dan bentuk kepekaan, dan harus terus dilangsungkan. Bagaimana yang kemudian hadis mendirikan sholat malam jangan berhenti, karena faedah bermanfaat sholat malam
luar biasa. Saya pernah dan sering nanya sama orang-orang yang selalu memberikan suatu apa yang kalian rasakan. Keesokan harinya masalah-masalah yang bebannya berat sekali itu secara apa namanya kayak suapan gitu ya, langsung tiba-tiba tidak ada persoalan. Jadi rasanya enteng, ya tidak ada lagi masalah. Apalagi kalau kita rutinitas setiap malam, ya hari dan sebagainya, itu sangat beda sekali keesokan hari. Yang mulai harus digariskan. Kemudian yang ketiga, atau di subuh, dimeledakkan diri serendah mungkin tatkala kita bangun tidur sampai nanti kita ketemu lagi malam hari itu istirahat. Artinya tiap hari kita perlu adanya namanya itu tawakal, ya. Kita ini tidak ada harganya di hadapan Allah Rasul dan Ahlul Bait. Ada satu ucapan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tentang pribadi masing-masing manusia pada umumnya. Kata beliau, awaluhu nutfah wa akhiruhu jufa. Awalnya adalah setetes sperma, dan setetes sperma ini sangat apa? Orang bilang jijik ya, jijik itu sperma dan sebagainya. Kemudian akhir dari manusia itu bangkai. Untung saja kita di dinul Islam dan syariat sendiri ketika meninggal ada perawatan khusus. Pertama dimandikan, kedua dikafani, ketiga disolatkan, kemudian terakhir dibumikan, ya, ditanam. Orang yang ditanam gitu, tapi tidak keluar pohon tanam. Itulah makanya tadaruk itu sebagai perlu. Jadi untuk membentuk kepribadian masing-masing. Yang terakhir Rasulullah al-buka namanya al-buka menangis karena siksa yang terjadi, menangis karena beban kita ini yang kemudian tidak pernah taat pada perintah Allah SWT. Jadi kelima-limanya ini merupakan satu ibadah pilihan, dan saya yakin kalau kalian atau antum ini bisa mengerjakan kelima-limanya menjadi manusia pilihan Allah Taala dan juga yang diinginkan oleh Rasulullah. Baik, karena al-baqa ya, yang al-buka ini yang berjalan ini seringnya bukan menangis karena kekuasaan Allah, menangis karena siksa dan sebagainya, karena ada kesananya. Karena dan kita menangis karena dunia, sesuatu yang hilang dari diri kita. Terutama ibu, karena kalau hilang kelamnya, hilang apa itu, lalu dan sebagainya yang memiliki nominal besar, dia apa? Ada yang sesuatu yang hilang, kemudian kalau tidak hilang dan sebagainya. Ternyata ketika hilang harga diri, hilang kepribadiannya tidak diratapi. Jadi menangis karena kebesaran yang terjadi, mulai adanya siksa kubur, siksa akhirat sebagai salah satu himbauan dari Rasulullah SAW. 5 hal ini merupakan ibadah pilihan, dan kelima-limanya Rasulullah SAW menganggap berat pilihan dari umatnya. Tapi tidak ada yang berat selama kita mampu berusaha. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang lain juga bisa kita tunjukkan, kita lakukan, lebih ketika kita mau untuk merubah diri kita, merubah harga diri kita, kepribadian kita. Ikhwan yang bermanfaat, dalam satu bulan hormat kita akan sama-sama mendengarkan pelajaran malam 19 ya, malam kemuliaan pertama yang akan disampaikan Ustaz Manan. Kalau lebih bersilahkan kita akhiri
Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إله البشر ويا عظيم الخطر ويا معروف الأثر ويا سريع الظفر يا عزيز المن يا واسع المغفرة ويا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على حبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحاب المنتجبين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwat rahmatullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa tahap amalan malam Lailatul Qadar yang pertama ini. Sebelum saya membahas tentang Lailatul Qadar, ada ungkapan dari Imam Muhammad Baqir alaihissalam. Perlu kita memahami sedikit tentang Lailatul Qadar ini nanti, karena ini juga ada kaitannya. Imam Muhammad Baqir alaihissalam berkata, keutamaan iman seorang mukmin di mana yang memahami penafsiran makna surat Al-Qadar dibanding dengan seorang mukmin yang tidak memahaminya adalah bagaikan keutamaan manusia di atas hewan. Jadi kita wajib sebagai seorang mukmin memahami Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi surat Lailatul Qadar. Karena kalau kita tidak memahaminya, bagaikan kita itu seperti hewan. Ini ungkapan langsung dari siapa? Dari seorang imam yang suci, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mubayyin, yaitu penjelas Al-Qur'anul Karim. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Jum'ah. Di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mazalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Matsalul ladzina humilut Taurata, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan Taurat kepadanya, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah ibarat apa? Kamatsalil himari, seperti apa? Seperti keledai. Keledai yang mana apa? Yahmilu asfara, yang memikul kitab-kitab tebal. Kita tidak memahami surat Qadar seperti kita di sini nanti. Karena apa? Ini tentang Taurat masih. Lah, katanya apa? Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Dan itulah seburuk-buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Apabila orang yang tidak mempelajari dan mengamalkan Taurat saja, Allah memperumpamakan manusia itu seperti apa?
seperti keledai. Bagaimana apabila orang yang tidak mempelajari mengamalkan kitab Injil itu notabene apa? Lebih lengkap daripada Taurat dan lebih berat dibanding Taurat. Dan lebih dahsyat lagi apa? Bagaimana Allah memperumpamakan apabila dia tidak mempelajari mengamalkan Al-Quran. Bagaimana? Merupakan kitab yang paling lengkap. Al-Quran itu kita tahu. Ya dan semuanya ada dalam kitab Al-Quran. Karena apa? Al-Quran menjelaskan segala macam perumpamaan. Apapun permasalahan kita ada dalam Al-Quran. Kita diumpamakan lebih jelek daripada keledai. Taurat itu masih sedikit penjelasannya. Injil lebih lengkap. Al-Quran lebih lengkap lagi keseluruhan. Kita tak memahami Al-Quran. Alhamdulillah di sini ada tadabbur Quran. Berarti kita apa? Kita memahami Al-Quran. Makanya jangan sia-siakan ketika ada tadabbur Quran. Kita harus semangat. Karena apa? Kita diumpamakan ketika tidak tahu tentang Taurat aja. Orang ketika zaman Taurat itu apa? Keledai. Terus kalau kita tidak memahami Al-Quran, lebih jelek daripada keledai berarti. Gitu. Ruya Amirul Mukminin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ya Ali atadri ma ma'an Lailatul Qadar. Kita masuk kepada Lailatul Qadar. Kita malam ini malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu penuh dengan kemuliaan, bahkan malaikat, keseluruhan malaikat itu turun. Di langit itu kosong, tidak ada malaikat. Ya Ali, apakah engkau tahu tentang makna Lailatul Qadar? Imam Ali mengatakan, "Faqultu la ya Rasulullah." Saya tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Faqala sallallahu alaihi wa alihi, inna Allah tabaraka wa ta'ala qaddara fiyya ma huwa kainu ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya Allah itu apa? Memberi kekuatan, memberi apa masa di dalam Lailatul Qadar. Bima qaddara Allah azza wa jalla ila yaumil. Semua kainat itu diciptakan adalah ditumbuhkan apa semua ini, kehidupan itu akan berlangsung tidak, itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar sampai ila yaumil qiyamah. Fa kana bima qaddara Allah azza wa jalla wilayatuka. Sebagaimana ketika apa Allah qadar itu apa? Wilayatuka, wilayahmu. Wa wilayatu a'immah min wulidika ila yaumil qiyamah. Itu selalu ada. Makanya Lailatul Qadar selalu tiap tahun itu turun. Coba kita sekarang rinci sedikit demi sedikit tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Coba kita lihat. Inna anzalna. Allah menggunakan kata inna. Bukan ini, bukan. Inna. Berarti apa? Di sini ada keterlibatan sesuatu yang lain ketika Lailatul Qadar itu bukan Allah aja yang menurunkan. Ada malaikat semuanya, makanya malaikat turun semuanya di sini. Berbeda dengan ketika proses apa? Penciptaan khalifah atau imam itu sudah beda. Dengan mengatakan apa? Ini, bukan ini, bukan inna. Inni ja'ilka fil ardi khalifah. Menggunakan ini, Allah sendiri terlihat sendiri, tidak ada yang lain.
Artinya apa? Ketika inna berarti di sini apa? Allah dengan yang lain berarti keagungannya lebih sekali. Atau kita inni ja'il kalin nasi imama. Kita sudah tahu, sering kali itu ini bukan inna. Jadi apa? Khalifah, imam di muka bumi itu adalah hak Allah saja, tidak ada yang lain. Dan ini apa? Kalau inna berarti melibatkan semua malaikat turun semua. Makanya jangan coba-coba kita manusia mengangkat khalifah atau imam itu di muka bumi ini berarti kita mengingkari apa? Melawan ayat-ayat Allah. Inni ja'iluka linnasi imamah. Ini berarti hak siapa? Milik Allah aja itu. Tidak ada yang lain. Makanya kalau imam atau khalifah itu diangkat selain Allah berarti apa? Mengingkari ayat-ayat Allah. Makanya di sini apa? Ayat ini, ayat yang lain juga berkaitan dengan penurunan Al-Quran di sini. Coba kita lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Ya, coba. Pada bulan Ramadan itu yang mana? Pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Berarti apa? Kita harus memahami Al-Quran berarti. Kalau kita tidak memahami ini, makanya sampai Imam Bakir tadi apa? Kalau kita seorang mukmin tidak memahami inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Qadar ini, kita diumpamakan apa? Seperti hewan. Walaupun itu seorang mukmin loh. Seorang mukmin ini. Dan apa? Harus mengamalkan. Karena apa? Dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi semua manusia. Di sini kan hudan lin-nasi, petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan mukmin aja. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli. Coba kita lihat di surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Inna ini bukan ini. Inna masih tetap. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Sesungguhnya kami adalah memberi peringatan. Dari 3 ayat ini Allah menurunkan apa? Al-Quran itu secara keseluruhan. Jadi apa? Dari 3 inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar sama apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Itu. Terus inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ini apa? Semuanya itu Al-Quran diturunkan keseluruhan. Tanpa kecuali satu pun dari ayat Al-Quran tidak ada yang tercecer. Semuanya diturunkan. Ketika sudah seperti itu, terus bagaimana dengan ketika Jibril naik turun apa itu membawa Quran itu menurunkan Al-Quran? Kita lihat dalam Al-Quran berarti ketika Al-Quran apa? Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala maqtin wa nazzalnahu tanzila.
Dan Al-Quran itu kami rinci agar kau bacakan kepada manusia dengan sabar, dan kami menurunkan berangsur-angsur. Loh, tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadar berarti yang turun keseluruhan. Ini ayat Al-Quran di surat Al-Isra, bahasanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Bertentangan enggak? Bertentangan. Kita tahu bahwasanya 3 ayat tadi di atas itu turun langsung. Terus ayat Al-Isra datangnya berangsur-angsur. Dan ini tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Bagaimana? Coba kita ungkap dalam surat An-Nisa. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kita tambah bingung. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mendalami Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah, kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, la wajadu bihi ikhtilafan katsira, maka akan banyak pertentangan di dalam Al-Qur'an. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat di atas yang berkaitan dengan Al-Quran? Kita ada bahas tentang Lailatul Qadarnya, turunnya ini aja juga kita masih bingung kan? Duh, Al-Quran yang ayat satunya turunnya berangsur-angsur, bertahap-tahap. Duh, 3 ayat ini turunnya secara keseluruhan. Kita turunnya aja sudah masih bingung. Ternyata apa? Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah itu apa? Dengan 2 cara, yaitu keseluruhan dan secara bertahap. Artinya gini, ketika Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan, Allah itu menciptakan yang tidak melalui perantara itu cuma 2 hal. Apa yang diciptakan Allah tanpa perantara? Kalau turun berarti apa? Allah itu menciptakan 2 hal ini yang tanpa perantara. Yang pertama apa? Ruh Nur Muhammad atau ruh cahaya Rasulullah. Yang kedua apa? Al-Quran. Jadi Allah menciptakan keduanya itu di alam malakut. Artinya apa? Allah menciptakan keduanya disatukan di malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Lailatul Qadar yang mana? Yang mubarakatin, yang penuh dengan keberkahan. Jadi Rasulullah itu sendiri adalah wahyu. Karena Al-Quran telah menyatukan dengan beliau. Rasul itu adalah Quran nanti. Terus bagaimana ketika Rasul itu di Gua Hira? Bi'tsat itu bukan bi'tsatun Nabi, bukan pengangkatan Nabi, bukan pengangkatan Rasul, beda berarti kan. Dan ketika proses penurunan secara bertahap itu adalah alam apa? Di alam mana? Di alam nyata. Berarti ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, di situ juga menciptakan apa? Al-Quran juga. Menjadi satu sudah. Tidak bisa dipisahkan. Nah, yang berangsur-angsur itu sesuai dengan apa? Dengan nuzulul Quran itu.
asbabun nuzul atau disebut asbabun nuzul. Ketika ada suatu peristiwa baru turun Al-Quran. Ayat Al-Quran ini turun kan gitu. Ini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah engkau apakah Lailatul Qadar? Coba kita perinci sedikit. Wa ma adraka ma. Allah menggunakan kata-kata wa ma adraka ma. Ini agak tinggi, mungkin ya kita belajar agak serius sedikit, makanya di sini harus serius sedikit. Jadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah menggunakan wa ma adraka ma. Yang dimaksud adalah pemberitahuan dengan penekanan yang sangat serius di situ. Seperti Allah berbicara tentang kiamat. Coba ketika Allah berbicara tentang kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya enggak? Dan tahukah engkau apakah peristiwa besar itu? Al-Qari'ah, peristiwa besar, yaitu hari kiamat. Peristiwa yang sangat besar adalah hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa peristiwa besar itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah engkau apakah peristiwa besar itu? Ini termasuk apa? Penekanan. Kita harus tahu tentang Lailatul Qadar itu sendiri berarti. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Penekanan di situ berarti. Artinya kita apa? Harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengetahui apa sih Lailatul Qadar itu. Sehingga kita tidak disebut sama Imam Muhammad Baqir seperti hewan melata gitu. Sudah dijawab dalam Al-Quran, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Imam Ja'far Shadiq mengatakan apa? Amal-amal soleh yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar seperti sholat, zakat, sedekah, humus, dan yang lain-lainnya, ibadah-ibadah yang lain itu. Makanya bukan cuma kita itu ibadah ritual aja sebetulnya di malam Lailatul Qadar. Kita ingat anak yatim, kita ingat semuanya sebetulnya. Sosial itu sangat penting. Kita masukkan 1.000 rupiah di kotak untuk Imam Mahdi, itu lebih dahsyat lagi. Udah. Berlipat-lipat ganda kayak itu. Dan itu pasti ada balasannya. Karena apa? Tanazzalul apa? Tadi apa lagi? Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1.000 bulan, sama dengan apa? 83 tahun. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Kalau kita sedekah kita berarti apa? Selama 83 tahun itu apa? Kita sedekah tok isinya berarti. Makanya sampai dianjurkan begitu banyak amalannya malam Lailatul Qadar itu banyak sekali. Kalau seumpama sekiranya Allah itu tidak melipat gandakan amal-amal perbuatan kita, manusia tidak akan bisa mencapai makom di dalam surga. Tidak ada, tidak akan sampai ke makom ke dalam surga, tidak akan sulit untuk masuk ke, sampai lagi ghairu hisab. Berarti apa? Kita itu sangat penting sekali malam Lailatul Qadar, sangat penting untuk diri kita. Makanya jangan sampai kita sia-siakan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita mungkin ketika ada yang ceramah kita sambil sholawat 1 kali sudah berapa?
Kita baca doa barak satu kali itu sudah 1000 kali, 1000 bulan. Berarti apa? 83 tahun kita. Tapi apa? Semuanya sesuai dengan apa yang kita bahas kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kita sudah bahas bagaimana kita betul-betul bisa mencapai Lailatul Qadar. Yang nggak tahu ya, mohon maaf, saya tidak mau ulang. Dan apa? Pada malam Lailatul Qadar itu juga merubah semua keburukan-keburukan yang masa lampau kita menjadi kebaikan-kebaikan. Haji, sampai seperti itu. Dalam surat Al-Furqan, insyaallah ya. Dalam surat Al-Furqan di sana dikatakan surat ayat 70. Imam Ja'far Shadiq ayat berlaku dalam Lailatul Qadar apa? Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Indah sekali ungkapan dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali apa? Benar-benar di sini berarti apa? Keburukan nanti ini. Kecuali orang-orang yang tobat nasuha, beriman, betul-betul mukmin dan beramal soleh, maka mereka itulah yang apa? Yang Allah akan menggantikan kejahatan mereka menjadi apa? Menjadi kebaikan. Malam ini kita apa? Kejahatan kita dirubah oleh Allah jadi kebaikan. Tapi syaratnya apa? Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim. Syaratnya apa? Mentabah. Kita harus tobat. Makanya sebetulnya kita dalam Lailatul Qadar perbanyaklah istighfar. Sampai dalam riwayat dikatakan orang yang sholat Lailatul Qadar, terus setelah sholat Lailatul Qadar itu dia membaca istighfar 70 kali, semua dosa-dosanya bagaikan semua lautan yang ada itu habis semua, diganti oleh Allah sebagai apa? Seperti kebaikan. Jadi 70 kali aja kita istighfar, astagfirullahaladzim. Sangat dianjurkan sebetulnya di malam Lailatul Qadar itu kita istighfar. Kita masuk sebetulnya mau baca surat Dukhan apa itu setelahnya kita, terus mau doa kita, setelah doa kita belum masuk ke jauhan, kita istighfar dulu. Bisa aja seperti itu. Kita ambil aja istighfarnya, tidak perlu sholat dan mungkin kita istighfar. Karena apa di sini? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka akan apa? Dirubah oleh Allah, diganti kejelekannya, diganti menjadi kebaikan. Kita punya 7.000 kejelekan, diganti Allah jadi 7.000 kebaikan. Ini malam Lailatul Qadar. Makanya di sini syarat-syaratnya apa? Syaratnya taubat dan nasuha. Pertama. Yang kedua harus mukmin. Kita semua sudah dikatakan mukmin. Bukan muslim loh ini, bukan muslim. Tapi harus mukmin. Makanya di sini dikatakan illa man taba wa amina. Beriman, mukmin, harus mukmin. Terus kita melakukan amal-amal soleh, beramal soleh. Syaratnya 3. Syaratnya 3
ingin dirubah kejelekan kita menjadi kebaikan, syaratnya pertama taubatan nasuha, kedua kita sebagai seorang mukmin, ketiga apa? Beramal soleh. Kita sudah beramal soleh, kita ibadah, baca doa, itu termasuk amal soleh juga. Tapi kita lupakan taubat. Ini yang salah sudah sebetulnya. Kita harus rubah berarti. Untuk selanjutnya tahun depan atau besok kita malam kedua kita istighfar dulu. Kalau ingin kejelekan kita dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Makanya sampai Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan apa? Apabila telah masuk bulan Ramadan, kita harus apa? Seriuskan diri kita masing-masing. Karena apa? Karena nanti di dalamnya malam-malam Lailatul Qadar atau malam Ramadan itu apa? Ada pembagian rezeki. Ditulis ajal kita, ditulis undangan Allah kita sebagai tamu, mungkin bisa haji tahun ini, bisa jadi, dan lain-lainnya semuanya banyak. Makanya paling afdol ketika kita malam Lailatul Qadar, kita ahya'u Lailatul Qadar, kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Kita sampai kita untuk sholat, membaca doa yang lain, macam doa kita ziarah apa semuanya. Tapi satu hal mungkin kita lupakan tadi, ungkapan dalam Al-Quran surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila sholihan wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kita taubat dulu. Kita masuk dalam Lailatul Qadar tapi tidak taubat, bodoh wae. Semua doa di malam ini itu diijabahi oleh Allah. Kecuali apa? Kecuali kita permohonan kita mungkin kita maksiat atau untuk nyelakai orang atau apa, itu hal-hal yang jelek tidak akan diijabahi. Dan malam Lailatul Qadar tidak ada bandingannya kecuali apa? Arafah. Kita bisa melakukan Arafah, yaitu haji. Setengah dua ini sudah. Kita teruskan. Ayat selanjutnya, ayat keempat apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat dan ruh turun padanya dengan izin Tuhan membawa segala. Turun kemana ini? Turun kemana? Malaikat, apakah ruh itu Jibril? Ketika tanazzalul malaikat warruh, beda. Bukan malaikat tanazzalul malaikat, diturunkan malaikat. Keseluruhan malaikat, Jibril itu bagian daripada malaikat. Berarti apa? Ada ruh yang mana di atasnya malaikat. Makanya sampai Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan ditanya tentang ruh ini oleh seorang muridnya. Beliau menjawab apa? Ruh adalah makhluk yang kedudukannya lebih tinggi dari Jibril dan Mikail dan semua malaikat. Dan tidak pernah turun sebelumnya kecuali pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Setelah apa? Adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih utama mana? Makanya di sini dikatakan Rasulullah mengatakan bahwasanya siapa? Pada malam Lailatul Qadar malaikat
itu turun Mikail, Jibril semuanya turun. Dahulu baru ruhnya. Tanazzalul malaikah. Lah, lebih dulu mana yang turun? Malaikat. Tanazzalul malaikah. Baru terus ruh turun. Terus bagaimana dengan ayat Al-Quran surat An-Naba? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari itu berdiri ruh dan malaikat berbaris-baris. Berarti apa? Ketika turun ke bumi itu malaikat yang dulu. Tapi ketika di alam sana, maksudnya di akhirat nanti ketika dibangkitkan kita, itu apa? Ruh itu yang depan baru malaikat. Berjejer. Karena apa? Kedudukannya ruh ini lebih tinggi. Membawa apa? Seluruh malaikat turun dan ruh itu turun membawa apa? Membawa urusan setiap manusia. Persatu-satu semuanya dibawa. Takdir manusia 1 tahun ke depan itu sudah ada. Urusan itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dinegosiasikan dengan dan apa? Kemudian diserahkan kepada sahibuz zaman. Makanya kita selalu jangan lupa doa Farid. Makanya sampai pesan rahbar bahwasanya apa? Kita malam Lailatul Qadar jangan sampai lupa dengan doa. Sampai Ayatullah Bejat mengatakan bahwasanya apa? Orang ketika menghidupkan malam Lailatul Qadar tapi tidak membaca doa Farid, maka seperti apa? Kosong, gak dapat apa-apa. Karena apa? Semua urusan manusia dibawa malaikat dan ruh ini apa? Dihadapkan kepada sahibuz zaman. Terus mungkin kita pernah dengar ada riwayat lain mengatakan bahwasanya malaikat dan ruh itu datang kepada kita manusia. Benar kan? Coba kita tahu jawabannya. Ini jawabannya tidak mungkin terjadi. Kenapa? Kan ada beberapa hal. Yang pertama, malaikat adalah di alam malakuti. Walaupun turun ke bumi tapi dia tetap di alam malakuti. Sedangkan kita di alam mulki. Mulki alam nyata, dia alam gaib. Beda. Kedua apa? Seumpama Israel menghadap kita, nemui kita, datang kepada kita pada malam hari ini. Berarti apa? Setelah itu kita apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena yang datang siapa? Israel. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kalau semua malaikat Mikail yang datang kepada kita, katanya datang kepada semua manusia. Cuma membawa urusan semua manusia, bukan berhadapan dengan kita, tidak menemui kita. Kalau malaikat Mikail yang datang, malaikat Malik, penjaga neraka, bertemu kita. Kalau kita melihat, wajahnya ngeri, mengerikan. Untuk apa kita? Untuk apa mereka yaitu malaikat menemui kita itu apa? Bukankah kita ini kotor, penuh dengan dosa? Apa mungkin Allah yang Maha Suci memerintahkan malaikat dan ruh yang suci pada bulan suci di malam yang suci menemui kita yang kotor?
Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak sholawat dengan wa'ajil farajau, atau kita juga doa barat. Kita memohon kepada imam. Untuk apa? Urusan-urusan kita, permasalahan-permasalahan kita, ajal kita, sakit kita, kesehatan kita, semuanya itu apa? Ditentukan, disodorkan kepada imam. Pasti apa? Mereka ini malaikat ruh itu apa? Datang kepada imam, sosok yang suci. Nah, kita sudah masuk di malam yang pertama. Malam pertama termasuk dikenal dengan Lailatul Takdir. Yaitu apa? Membawa urusan yang pilih bagi seluruh manusia untuk 1 tahun. Takdir kita. Nih, malam ke-19. Berarti takdir kita ini turun ke imam juga sekarang. Baru malam ke-21 dikenal dengan Lailatul Kibram, di mana para malaikat dan ruh mencatat amal-amal kita lakukan di malam ini, khususnya malam Lailatul Qadar, dicatat sudah. Umumnya pada malam Ramadan, dari awal Ramadan apa yang kita berbuat, dan itu apa? Pengaruh terhadap apa? Takdir kita, amr kita, urusan kita. Kita sakit apa? Semua karena apa? Perbuatan kita, dosa kita. Ini loh. Malam kedua kita dicatat perbuatan kita semuanya. Yang kemarin malam 21 apa yang kita lakukan? Malam Ramadan apa yang kita lakukan? Dalam 1 bulan ini sebelum Lailatul Qadar apa yang kita sudah lakukan? Apa pernah baca Al-Quran atau tidak? Baru malam 23. Malam 23 dikatakan apa? Disebut Lailatul Imdo. Distempel baru. Semuanya urusan kita distempel oleh Sahibul Zaman, baru diangkat ke langit. Makanya kita harus berubah. Dari malam ini harus berubah. Ketika kita tadi tidak baca istighfar, kita sekarang mulai istighfar, udah taubatan nasuha. Sehingga apa? Kejelekan kita, semua perbuatan jelek kita itu dirubah oleh Allah sebagai perbuatan yang baik. Nih, baru kita masuk ke, sudah jam 1:30 ini. Nanti kelamaan. Masuk ke ayat selanjutnya, yaitu salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya ringkas tadi, sebetulnya ada satu hal yang itu saya ngambil dari tafsir Nur. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini penunjukan apa? Kata-kata salamun. Kita masuk di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, kita masuk salamun. Salamun itu apa? Salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran apa? Walladzi wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salam. Surat Al-Hasyr. Maksudnya salam itu apa? Di sini al-maqsud minas salam fi hadhil ayah, maksud dari salam, salamun ini al-inayah wal lutfu ila al-qasda fi hadzal laili
hadhil lailah bil ibadah id yahwis salama war rahma wal barakah wa yughliqu babun naqamati wal adab wala yakunu wala takunu waswatu syaitan bidzalikal waqt. Yang dimaksud dengan salam di sini ketika kita salamun ya, makanya kita harus paham ini. Katanya Imam Ja'far Shadiq Imam Muhammad Bakir apa tadi? Kita tidak memahami surat Lailah, surat Al-Qadar. Kita dikatakan oleh Imam Muhammad Bakir kita termasuk hewan, bukan manusia. Karena dahsyatnya surat Al-Qadar. Salamun itu ternyata apa? Al-inayah, pertolongan Tuhan. Wal-lutfu ilaihi, dan apa? Dan kelembutan Tuhan yang khusus pada malam hari. Sangat lembut Tuhan, sangat kasih sayang sangat sekali pada kita. Kenapa? Lailatul Qadar tidak pernah turun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai sekarang turun ketika Rasulullah hadir di muka bumi, turunlah Lailatul Qadar sampai sekarang turun. Kita mendapatkan apa? Salamun. Nah, ini dikhususkan kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang apa? Yang malam ini beribadah, melakukan ibadah. Karena apa? Karena yang dicakup salamun itu, keselamatan itu adalah termasuk ada rahmat Allah, berkah Allah. Berarti apa? Kita mendapat apa? Mendapat rahmat Allah. Kita masuk dalam ruang lingkup rahmat Allah. Sedangkan padahal rahmat Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan milik Rasulullah. Tapi ini dikasihkan kepada umat pada malam Lailatul Qadar, itu rahmat turun kepada kita dan mendapatkan keberkahan. Hidup kita penuh dengan keberkahan pada malam Lailatul. Jangan sia-siakan malam Lailatul Qadar. Wa yughliqu babun naqamati, dan akan ditutup pintu-pintu kejelekan, adab kita ditutup malam, dan tidak akan mendapatkan apa? Tidak ada wasya syaiton. Kalau kita masih wasya syaiton masih ada dalam diri kita, artinya apa? Kita harus banyak istighfar, kita harus taubatan nasuhan dulu baru masuk berarti malam Lailatul Qadar. Terlalu banyak ini ya. Insyaallah teruskan sedikit lagi lah. Ini terdapat dalam kitab Tafsir Mizan. Saya ambil dari kitab Tafsir Mizan. Tanazzalul malaikatu ilal ardi lailatul qadr wa yusallimu ala kulli rajulin wa imratin min halal ibad. Ini dalam tafsir Majmul Bayan, tapi tidak perlu ini juga. Makanya dalam ayat Al-Quran surat Az-Zumar, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam masuk juga, salamun alaikum, salam kesejahteraan atas kamu dan berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalam surga. Berarti kita masuk Lailatul Qadar itu masuk dalam surga berarti. Makanya Lailatul Qadar itu lailah atau malam Lailatul Qadar, malam keselamatan. Keselamatan di mana? Keselamatan pemikiran kita, pikiran kita, roh kita, semuanya. Jiwa kita. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala
Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahmatullah, malam ini begitu mulianya kita, malam 19, malam Lailatul Takdir, di mana para malaikat dan ruh dengan membawa urusan yang sudah dilibat seluruh manusia untuk 1 tahun ke depan, yaitu takdir kita. Malam ini adalah malam yang begitu menentukan kita untuk malam selanjutnya. Nah, kita ketika mendapatkan salam ya hatta matla'il fajr, itu bukan main, berarti apa keselamatan yang betul harus kita syukuri. Makanya kita nanti sholat qadha, setelah sholat qadha kita paling tidak itu terakhir kita sujud syukur itu perlu, karena belum tentu kita bisa menghadiri malam Lailatul Qadar, belum tentu. Ini ada tambahan sedikit, ada riwayat dan juga riwayat dikatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu Lailah adalah Fatimah, Al-Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ja'far Shadiq mengatakan Fatimah adalah bidadari yang berbentuk manusia. Mengenal Fatimah suatu kewajiban yang paling utama. Barang siapa yang mengetahui haknya Fatimatul Zahra alaihissalam, maka dia pasti akan bertemu Lailatul Qadar. Ini hadis. Hal ini juga bisa berdasarkan apa? Dengan beberapa hal. 1. Lailatul Qadar itu juga disebut Lailatul Mubarakah. Tadi kan ayat Al-Quran tadi kan Lailatul Mubarakah. Dalam surat Dukhan kan. Sedangkan Fatimah itu juga di salah satu nama yang 9, beliau julukan 9. Nama-nama beliau itu ada yang Al-Mubarakah. Sama. Makanya ulama mengatakan Lailatul Qadar, dan juga dalam hadis itu adalah Lailatul Qadar adalah Lailah adalah Fatimah Zahra alaihissalam. Kita perlu juga salam kepada Sayyidah Fatimah. Yang kedua, di malam Lailatul Qadar segala urusan dipisah-pisahkan atau yufraku dalam surat Ad-Dukhan, yaitu dipisah-pisahkan. Ketika dipisah-pisahkan, arti nama Fatimah juga memisah antara pengikutnya dan orang-orang yang masuk neraka, itu dipisahkan. Orang yang cinta Fatimah berarti apa? Dia akan, makanya Fatimah itu artinya, Fatimah itu artinya apa? Artinya memisah. Tadi juga dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini ada kesamaan juga. Makanya tadi Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwasanya orang yang mengenal Fatimah, hak-haknya Fatimah ditunaikan, berarti dia akan pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Kata-kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, Fatimah juga dikatakan khairul lil alamin. Sebaik-baik khairun nisa'il alamin, sebagai wanita alam semesta. Pada malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Quran somit, Quran yang diam. Tapi apa? Fatimah menurunkan Al-Quranun Natik. Nah, samaan, ada samaan berarti. Siapa Quranun Natik? Yaitu para imam yang sebagai mubayyinul Quran, yang menjelaskan Al-Quran. Juga seperti itu. Waktu Lailatul Qadar itu tidak diketahui dengan pasti apakah 19, 21 atau 23.
Sama dengan Fatimah, maka Fatimah tidak ada yang tahu. Sama. Oleh karena itu kita jangan sampai kita lepaskan kita malam Lailatul Qadar. Berarti apa? Kalau tidak 19, 21, 23. Kalau kita bisa menghidupkan ketiga-tiganya, bukan main-main. Karena apa? Pertama, Lailatul Takdir. Kedua, Lailatul Idra. Yang ketiga apa? Lailatul Imdo. Kalau imdo berarti apa? Dicatat, sudah tercatat dan distempel oleh imam, diangkat ke atas ke langit. Berarti ajal kita tahun ini itu mama ya stempel sudah. Ikhwan rahmatullah, moga-moga kita malam ini mendapatkan pengampunan dari Allah, karena malam ini katanya Imam Ali bin Abi Thalib, ketika kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, celakalah mereka di mana sampai bulan Ramadan berakhir belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akan bertemu dengan tetap bisa menjalankan Lailatul Qadar sampai 3 hari ini, kita tetap bisa kuat. Kalau kita mendapat salamun, insyaallah buat. Salamun itu masuk ke dalam hati kita, berarti apa? Tekad kita, semangat kita, itu yang harus kita jalankan. Ini sudah selesai waktunya. Saya mohon maaf apabila ada ungkapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Alhamdulillah, saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum punya wudu bisa wudu, kita sholat qadha.